Oke, ini adalah sesi curhatan yang kamu kirimkan di DM Instagram yang selalu kamu bilang, read dong, balas dong. Jadi kalau aku balas itu kemungkinannya tuh sedikit. Tapi kalau aku baca kemungkinannya adalah 100% pasti aku baca pesan kamu. Dan kayaknya aku juga nggak perlu menyebutkan ini curhatan dari siapa ya, karena kode etik kemanusiaan, kecuali kamu mau disebutkan ya nanti tinggal ngaku aja gitu. Oke, langsung aja ya, ini ceritanya. Bang, aku serius nanya nih, gimana kalau orang itu kadang sabar tapi sesekali ya juga emosional dan temperamental. Ia juga masuk dalam kategori yang ibu bilang bahwa dia tidak akan pernah pergi. Apakah kriteria lelaki itu tetap harus dipilih dan dipertahankan? Oh iya, jadi buat yang belum tahu, jadi aku pernah post di Instagram feed yang dear perempuan. Jadi kalau nggak salah itu ada salah satu isinya yang bilang, perempuan jangan terlalu berharap dapat lelaki yang selalu sabar, gak temperamental. Dan di bagian akhirnya ada kalimat, cari yang tidak pergi meski penat dan amarah menghalangi. Kalau belum tahu boleh dicari di Instagram feed. Ya emang sih, sebenarnya berharap lelaki yang selalu sabar itu langka, dan pada saatnya seorang laki-laki yang awalnya sabar ke kamu itu akan menunjukkan sisi aslinya. Maksudnya adalah sisi atau naluri dia sebagai lelaki, bukan siapa dia, tapi laki-laki. Laki-laki kan awalnya sabar, pengertian, perhatian itu karena sedang dalam misi menaklukkan hati kamu kan. Istilahnya dia tuh sedang kampanye, sedang pencitraan. Makanya banyak lelaki itu berbakat jadi seorang politikus. Tapi sebenarnya ada lanjutannya dari postingan itu, postingan yang dear lelaki. Nah, di situ aku menuliskan, lelaki sebisa mungkin semarah apapun, marahlah dengan logis, bukan yang tiba-tiba meledak gitu aja. Merusak sekitar, banting-banting barang, atau parahnya sampai mukul perempuan. Atau sebisa mungkin diam, atau carilah tempat yang tenang. Soalnya marah-marah bagi lelaki itu menurutku wajar, dan memang harus ada. Ibaratnya marah adalah bumbu dari bagian masakan ketegasan lelaki, dan posisinya sebagai kepala rumah tangga atau keluarga nanti. Dan kalau lelakimu adalah seorang yang menempatkan diri untuk marah di kondisi dan situasi seperti apa, bisa menyikapi harus marah bagaimana ke perempuan, bisa membedakan porsi daya ledaknya kepada sesama lelaki dan kepada lawan jenisnya. Soalnya kalau perlakuannya sama antara marah ke lelaki dan ke perempuan, itu berarti dia tidak melihat kamu sebagai perempuan, atau lebihnya pada seorang pasangan. Dia hanya fokus pada amarahnya, dia lebih fokus untuk melampiaskan amarahnya saat itu. Dan buat pertanyaan kamu, apakah harus dipertahankan dengan alasan asal dia tidak pergi? Aku nggak punya jawaban sakleknya, soalnya ini tentang kamu. Aku nggak tahu kapasitas kesabaran kamu, kapasitas mental kamu, kapasitas fisik kamu, atau kapasitas perasaan kamu ke dia. Kalau memang hubungan kamu sudah di tahap saling serius dan akan menapak ke jenjang selanjutnya, yaitu menikah, maka lebih baik dikomunikasikan. Kamu yang berhak menilai dia pantas apa enggak. Kamu yang berhak memilih dan memutuskan dengan pertimbangan kebaikan diri kamu sendiri, kebaikan dan kebahagiaan kalian berdua nanti. Soalnya kalau lelaki sudah berani main tangan ke kamu di tahap sekarang, nggak ada jaminan pernikahan membuat dia berubah, atau jangan-jangan malah lebih parah. Soalnya dia merasa kamu sudah miliknya secara penuh, dia berhak berlaku apapun ke kamu. Serem kan? Dan kalau nggak salah, tolong koreksi ya kalau salah di kolom komentar. Menurut data pengadilan, putusan cerai gugat itu selalu lebih tinggi dibanding cerai talak dari suami, sekitar 60-70%. Dan kebanyakan perempuan mengajukan gugatan cerai soalnya dia dan anaknya sering mengalami kekerasan secara fisik, atau lebih dikenal KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kembali lagi, siapa tahu kamu perempuan yang kuat mental,
cintanya kuat dengan niat yang kuat untuk menemani dia, mengubah dia. Siapa tahu kan, ini soal sudut pandang. Bisa jadi sudut pandangku ini sama sekali nggak cocok buat kamu. Ini hanya sebagian pandanganku tentang hal itu dan gak harus kamu jadikan jawaban final untuk pengambilan keputusan kamu. Atau kalau kamu punya pendapat lain tentang ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Aku akan senang banget kalau ada pandangan-pandangan lain dari kamu, apalagi yang sudah berpengalaman menghadapi kasus ini. Soalnya aku sendiri pun belum pernah, jadi nggak valid rasanya kalau nasihat-nasihat gini keluar dari lisan orang yang belum pernah mengalami. Jadi kesannya omong kosong gitu. Ya udah gitu aja sih. Dan kalau kamu punya cerita apapun, kisah apapun, entah cinta, hidup dan lainnya, dan kalau kamu merasa perlu untuk sharing atau kamu merasa perlu untuk orang lain tahu kasusmu untuk pembelajaran, bisa langsung kirim cerita kamu ke DM Instagram atau kirim ke email yang ada di bio Instagram. Tapi aku nggak janji akan jawab atau ngasih solusi, soalnya kalau aku merasa ceritamu di luar batas kapasitasku, mungkin aku hanya akan penyalur saja, menanggapi seadanya selayaknya menjadi pendengar yang baik buat kamu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa makan dan minum, jaga diri dan kesehatan. Aku Namhar, pamit undur diri.